Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Robotika Pagi B semester 4. Pada video kali ini, di sini kami akan menjalankan video presentasi robot operating system yang merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah RE 402. Pada video demonstrasi tersebut, kami akan menjalankan sebuah robot dengan sistem ROS yang akan berbentuk bidang segi 4 pada saat robot tersebut berjalan. Untuk anggota tim dari kelompok 4 sendiri terdiri dari Ali Mohsin, Mutiara Hairunisa, Fitria Salsabila, Nicholas Aditya, dan Adrian Pratama. Nah, yang pertama kita masuk, apa itu Robot Operating System? ROS atau Robot Operating System adalah kerangka kerja sumber terbuka yang menyediakan koleksi alat perangkat lunak dan pustaka untuk mengembangkan aplikasi robot. ROS banyak digunakan dalam penelitian dan industri robotika karena fleksibilitas, skalabilitas, dan ketangguhannya. Dalam praktikum kali ini, di sini kami mengerjakan suatu robot yang dapat berjalan dengan menggunakan konsep robot operating system. Nah, yang dimana nanti robot ini akan berjalan membentuk persegi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mutiara Khairunisa di bagian desain robotnya. Oke, selanjutnya ada desain robot. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil desain robot yang telah kami buat. Selanjutnya, komponen yang digunakan pada robot kami yaitu yang pertama ada yang namanya baterai LiPo atau lithium polymer. Nah, baterai LiPo ini baterai isi ulang yang ringan dan memiliki kepadatan energi yang tinggi. Nah, baterai ini digunakan untuk menyediakan daya yang cukup tinggi dan ringan, serta cocok untuk aplikasi robotika yang membutuhkan mobilitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya mini PC. Mini PC ini merupakan komputer kecil dengan ukuran fisik yang kecil, tetapi masih memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup. Nah, manfaatnya yaitu digunakan sebagai otak dari robot, mengendalikan operasi, dan memproses data sensor untuk navigasi dan tugas lainnya. Selanjutnya ada motor driver L298N. Ini merupakan sebuah modul pengendali motor DC yang dapat mengatur arah dan kecepatan putaran motor. Manfaatnya untuk mengontrol gerakan dari motor DC, memungkinkan robot untuk bergerak maju, mundur, ataupun berbelok dan melakukan berbagai gerakan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya motor DC. Nah, motor DC ini merupakan jenis motor listrik yang berputar ketika arus listrik dialirkan melaluinya. Manfaatnya untuk memberikan gerakan fisik pada robot seperti berjalan, berputar, atau menggerakkan bagian-bagian tertentu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ESP32. Ini merupakan microcontroller berbasis sistem on chip yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, manfaatnya yaitu untuk menghubungkan robot ke jaringan nirkabel untuk komunikasi dan kontrol jarak jauh, serta memungkinkan penggunaan sensor dan aksesoris tambahan. Nah, selanjutnya ada sensor IMU. Nah, sensor IMU atau Inertial Measurement Unit merupakan sensor yang mengukur percepatan dan orientasi objek dalam 3 dimensi. Nah, manfaatnya untuk memberikan informasi tentang posisi orientasi dan gerakan robot. Penting sekali untuk navigasi, stabilisasi, dan pengendalian. Selanjutnya kami juga menggunakan step up. Step up ini merupakan modul konversi DC to DC yang meningkatkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Manfaatnya untuk meningkatkan tegangan baterai untuk mendukung kebutuhan daya komponen lain yang membutuhkan tegangan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan step down atau kebalikan dari step up. Ini merupakan modul konversi DC to DC yang menurunkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah. Nah, manfaatnya untuk menurunkan tegangan baterai agar sesuai dengan kebutuhan daya komponen lain yang memerlukan tegangan yang lebih rendah. Nah, yang terakhir kami di sini juga menggunakan switch. Nah, switch ini adalah saklar elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan flowchart program untuk jalan robot yang akan berjalan membentuk persegi 4. Ibaratkan pada ilustrasi kali ini merupakan titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat pada saat robot berjalan. Yang pertama pada blok mulai.
Ketika kita menyalakan switch, maka robot akan menyala dan berjalan lurus sampai di titik kedua. Jika robot tidak berjalan, kita dapat menjalankan ulang program dan komunikasi serial. Jika robot sudah berjalan sampai di titik kedua, maka robot akan berhenti dan membaca data sensor untuk berbelok 90 derajat dari titik pertama. Namun, jika robot belum sampai di titik kedua, maka sensor IMU GY25 akan mendeteksi ulang sudut. Setelah robot membaca data sudut dan memerintahkan motor untuk berbelok sebanyak 90 derajat dari titik pertama, maka robot akan berjalan lurus hingga sampai di titik ketiga. Jika robot sudah berjalan sampai di titik ketiga, maka robot akan berhenti dan membaca data sensor untuk berbelok 180 derajat dari titik pertama. Namun, jika robot belum sampai di titik ketiga, maka sensor IMU GY25 akan mendeteksi ulang sudut. Setelah robot membaca data sudut dan memerintahkan motor untuk berbelok sebanyak 180 derajat dari titik pertama, maka robot akan berjalan lurus hingga sampai di titik keempat. Jika robot sudah berjalan sampai di titik keempat, maka robot akan berhenti dan membaca data sensor untuk berbelok 270 derajat dari titik pertama. Namun, jika robot belum sampai di titik keempat, maka sensor IMU GY25 akan mendeteksi ulang sudut. Setelah robot membaca data sensor dan memerintahkan motor untuk berbelok sebanyak 270 derajat dari titik pertama, maka robot akan berjalan lurus hingga sampai di titik awal, kemudian selesai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komunikasi serial pada sistem robot. ROS serial Arduino adalah sebuah perpustakaan yang memungkinkan Arduino untuk berkomunikasi dengan ROS atau Robot Operating System. Ini memungkinkan kita untuk mengontrol dan menghubungkan perangkat keras yang terhubung ke Arduino dengan menggunakan ROS. Dengan menggunakan ROS serial Arduino, kita dapat membuat perangkat keras Arduino menjadi bagian dari sistem yang lebih besar yang dijalankan oleh ROS. Ini membuka banyak kemungkinan dalam pengembang sistem robotika, termasuk mengendalikan sensor dan aktuator, serta memungkinkan pertukaran data dengan perangkat lunak ROS lainnya. Secara garis besar, kode pemrograman tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan Arduino dengan sistem ROS melalui komunikasi serial. Berikut merupakan fungsi utama dari kode pemrograman tersebut. Yang pertama yaitu untuk menerima data dari sensor IMU. Program akan membaca data yaw, pitch, dan roll dari sensor IMU yang terhubung ke Arduino melalui komunikasi serial. Yang kedua, mengirim data ke sistem ROS. Nilai yaw dari sensor IMU dikirim ke ROS melalui publisher. Ini memungkinkan sistem ROS untuk memproses orientasi data dari robot. Yang ketiga, untuk menerima perintah kontrol dari sistem ROS. Program menerima perintah kontrol untuk motor melalui subscriber. Pesan yang diterima akan berisi informasi PWM yang akan dipublish ke motor. Yang keempat, inisialisasi dan konfigurasi. Kode pemrograman di atas akan melakukan inisialisasi pin-pin Arduino, melakukan kalibrasi pada sensor IMU, dan menginisialisasi node ROS serta publisher dan subscriber yang diperlukan. Dengan demikian, program ini membentuk jembatan komunikasi antar Arduino dan ROS untuk memungkinkan kontrol dan monitoring robot yang terhubung dengan sistem ROS. Perkenalkan, nama saya Ali Muksin. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pembuatan package ROS untuk UTS kali ini. Pada bagian pertama, kita akan memberikan perintah mkedir strip p/ros _uts /ssc itu untuk directory. Selanjutnya kita beri perintah cd ros _uts / ini untuk masuk ke directory ros _uts. Lalu kita jalankan perintah cat kinmake untuk membuat struktur pada paket ROS di dalam directory ROS UTS. Setelahnya kita jalankan. Oke, setelahnya itu ada source devel /setup bus ini untuk mengaktifkan lingkungan kerja. Lalu ada echo ini untuk menampilkan teks ROS UTS. Setelah itu ada
cd src/ ini untuk masuk kembali ke dalam direktori src, Catkin create package, robot std message, rosp dan terus ccp. Nah, ini gunanya untuk melakukan perintah membuat paket roach dengan nama robot dan juga menambahkan dependensi terhadap paket-paket. Lalu cd // ini untuk kembali ke direktori sebelumnya. Dan di bagian bawah terakhir itu ada Catkin Make untuk memastikan bahwa semua perubahan terbaru dalam struktur proyek ROS telah terbaca dan terkompilasi dengan baik. Oke, kita cek untuk package-nya di dalam robot. Oke, ini dia package-nya. Oke, setelah itu ada pengeditan cmacklist.txt. Oke, kita masuk dulu ke teksnya. Nah, ini. Nah, bagian pertama itu ada cmake minimum required version. Nah, baris ini menentukan versi minimum cmake yang diperlukan untuk membangun proyek ini. Lalu setelahnya itu ada project dalam kurung robot. Ini mendefinisikan nama proyek sebagai robot. Oke. Lalu di bagian itu ada find package Catkin required component. Nah, baris ini itu untuk mencari paket-paket ROS yang akan diperlukan dalam proyek ini. Lalu ada Catkin package. Nah, ini mendefinisikan paket ROS yang dibuat dan menentukan dependensinya. Dan lagi. Nah, itu ada edge. Ya, ada executable. Ini program yang akan dijalankan bersumber dari ROS, ya, dari ROS.ccp atau dengan nama executable-nya itu minipc. Nah, di sini juga sama. Oke, next. Nah, kita masuk ke src, masuk ke ROS robot.ccp-nya. Nah, lalu nanti di sini bakal jadi minipc. Di bagian sini kita masukin jadi minipc. Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adrian. Di sini saya akan menjelaskan program dari jalannya robot yang kami buat. Oke. Untuk programnya, kami pertama membuat package robot underscore UTS. Kemudian kami membuat lagi package di dalam src dari robot UTS. Kemudian untuk program robot ROS ini, kami masukkan ke src di dalam robot package robot. Oke, untuk program dari robot, saya akan menjelaskan pada bagian ini, X plus sama dengan delta underscore X. Oke, maksud dari program ini apa? X plus sama dengan delta underscore X berfungsi untuk geser posisi robot depan atau ke belakang. Sesuai dengan sumbu X itu kan bergerak vertikal, kemudian sumbu Y itu bergerak horizontal. Nah, untuk robot kami ini dia persegi, lintasannya itu pertama dari titik pertama, kemudian dia jalan ke atas, kemudian dia belok kanan ke samping, kemudian dia belok kanan lagi ke bawah, kemudian dia belok kanan lagi ke samping. Seperti itu. Jadi X itu gerak ke atas. Nah, robot kami persegi di sini ada fungsi Y plus sama dengan 0,01. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia akan maju sedikit sebanyak 0,01 setiap langkahnya. Jadi ketika robot itu sudah sampai di ini titik pertama, kemudian dia sudah sampai ke titik kedua, nah dia akan maju ke sini sumbu Y sebanyak 0,01 langkah gitu. Kemudian TH plus sama dengan delta underscore TH itu untuk merubah orientasi sudutnya, untuk merubah arah dari robotnya. Misal dari titik pertama start, kemudian dia ke titik kedua sesuai dengan sumbu X, kemudian dia ke titik ketiga sesuai dengan sumbu Y sejauh 0,01 setiap langkahnya, kemudian dia menjalankan fungsi dari program TH plus sama dengan delta underscore TH, dia akan merubah sudutnya gitu.
berubah arah. Nah, dia akan pergi ke titik ketiga. Nah, if Y lebih besar sama dengan 4, Y sama dengan 4 maksudnya adalah nilai maksimal dari jalannya robot itu adalah 4 setiap langkahnya. Jadi, kami membatasi nilai maksimal dari robot itu tidak lebih dari 4. Dan apabila dia sudah lebih dari 4, maka nilainya kembali lagi menjadi 4 gitu. Oke, kemudian fungsi dari ini, if Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dari 1, diferensial 1,0. Maksudnya apa? Jika posisi Y antara 0 hingga 1 dari titik pertama, apabila robot itu dari titik start ke titik kedua, antara 0 dengan 1, diferensial 1,0. Jadi gerak robot gerak maju tanpa berputar karena 0 di sini adalah sudutnya. Dia bergerak maju tanpa berputar karena 0 tak ada sudut. Jadi dia ke titik kedua itu tanpa berputar. Kemudian di sini else if Y lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih kecil sama dengan 2, dan apabila robot itu di antara titik 1 dan titik 2 di sini diferensial 2,90, maka robot berputar sejauh 90 derajat ke kanan gitu. Apabila berada di titik antara titik 1 dan titik 2, maka dia sudah mulai belok seperti ini. Belok ke kanan, sudah berbentuk L istilahnya. Kemudian ada else if Y lebih besar sama dengan 2 dan Y lebih kecil dari 3, diferensial 3,180. Dan apabila robot ini sudah berada di titik ketiga, di antara titik kedua dan titik ketiga, maka robot akan bergerak sejauh 180 derajat, akan berputar ke kanan sejauh 180 derajat. Jadi dari titik 0 naik ke atas ke titik kedua itu tanpa sudut 1,0 diferensial, kemudian dari titik 1 dengan titik 2 bergerak ke kanan 90 derajat membentuk siku-siku, kemudian dari titik 2 turun ke bawah ke titik 3. Nah, itu berputar sejauh 180 derajat. Dan else if Y lebih besar sama dengan 3 dan Y lebih kecil sama dengan 4. Dan apabila robot sudah di antara titik ketiga dan titik keempat, titik terakhir, titik pertama tadi ya, tujuan finish, maka dia akan belok sejauh 270 derajat, diferensial 4. Titik keempat, titik terakhir, 270. Dia akan berbelok sejauh 270 derajat. Jadi dari titik pertama, mau naik ke atas tanpa berbelok, tanpa sudut, kemudian berbelok ke kanan 90 derajat, kemudian turun ke bawah 180 derajat, kemudian kembali lagi ke titik awal 270 derajat, seperti itu. Oke. Kemudian kita menggunakan jendela yang berbeda tiap terminal. Oke, sebagai contoh yang pertama kita mengetik perintah roscore. Untuk apa fungsinya roscore? Roscore berfungsi ketika kita ingin merunning programnya, programnya. Jadi sebelum kita running programnya seluruhnya, kita menggunakan perintah roscore. Kemudian kita menggunakan perintah rosrun di terminal yang baru, rosrun, serial underscore Arduino, serial underscore don titik py, garis miring dev, garis miring tty, USB 2. Ini perintah untuk mengaktifkan ini program dari Arduino. Ini posisinya robot sudah kita colok dengan kabel USB ke komputer kita. Nah, kemudian ini Airfish. Oke, kemudian di terminal selanjutnya kita mengikuti perintah rosrun airfish. Apa gunanya? Airfish merupakan visualisasi yang kami gunakan untuk memvisualisasikan robot kami. Oke, kita ketik perintah rosrun airfish, maka akan muncul seperti ini. Kita atur TF. Kenapa TF? Karena dari program Cmaclist, kami sudah mengatur program itu untuk TF di Airfish. Dan kita oke. Nah, di terminal yang baru lagi, kita jalankan perintah rosrun robot mini PC. Kenapa robot mini PC? Karena direktori untuk menyimpan program robot tadi yang berjalan persegi, itu kami gunakan nama robot mini PC. Jadi kami menjalankan perintah direktori robot mini PC kami untuk mengaktifkan programnya. Dan jika di enter, maka dia seperti ini sudah berjalan. Dan kembali ke Airfish, kemudian map ini kita ganti ke ODOM. Karena tadi di program robot persegi ada fungsi ODOM gitu. Nah, bisa dilihat robot di sini berjalan di visualisasi terminalnya. Oke. Berikut merupakan video demonstrasi robot yang membentuk bidang persegi 4 saat robot tersebut berjalan.
Dapat dilihat pada video, robot berjalan dari titik 1 ke titik 2. Kemudian, robot tersebut berhenti dan membaca nilai sudut untuk menginstruksikan motor agar berbelok sesuai dengan sudut yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat robot berjalan dari titik 2 ke titik 3, robot tersebut agak berbelok. Namun, dengan adanya sensor IMU, robot tersebut memperbaiki arah jalannya yang menuju titik selanjutnya. Setelah robot sampai di titik ketiga, robot akan berhenti dan membaca data sensor untuk menginstruksikan motor agar berbelok dan menuju ke titik 4. Setelah robot sampai pada di titik 4, robot akan berhenti dan membaca data sensor untuk berbelok ke titik awal. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.